sampai kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan saat BCC itu, kalian sudah pahami, sudah dipaparkan dengan baik banget sama Belinda. Sekarang mungkin pertanyaan yang kalian, terbesit adalah, terus, apa yang aku harus lakukan pertama kali? Aku, ini masih nggak ngerti nih, masih nggak ngerti skemanya, masih, awam sama, kompetisi-kompetisi seperti ini. Jadi di sini aku ingin sharing gimana cara, kita, bisa nge-build sebuah tim sampai akhirnya bisa perform sampai di akhir dengan baik. Jadi kalau, habis ini ekspektasinya adalah kalian bisa me-manage people kalian dengan sangat amat baik. Jadi itu adalah salah satu job desk yang kalian harus lakukan. Selain untuk menyamakan bahwa kalian mau menang bersama-sama, kalian juga harus memastikan bahwa, teman-teman kalian itu, dalam satu, apa ya, satu rangkulan gitu sama kalian. Next, page pertama, kita akan ngebahas tentang team forming. Team forming ini kan kalian sudah, paham nih, mungkin boleh next, kan kalian sudah paham, kebutuhan kalian nih. Oh, misalnya aku adalah, orang yang kuat di analisis, tapi aku masih kurang detail untuk bisa ngertiin detailing marketing. Jadi aku butuh teman-teman yang bisa, mengisi kekuranganku. Terus aku juga butuh, orang yang bisa berpikir cepat dan kritis untuk bisa, bantu dalam, brainstorming ideas. Jadi setelah kamu mengidentifikasi apa yang kamu butuh, akhirnya kamu bisa ngerti, "Oh, aku tuh butuh orang yang A dan orang yang B." Jadi akhirnya, tim kalian bisa secara utuh, bisa secara penuh untuk, bisa mengisi gap-gap kekosongan-kekosongan yang kalian, belum bisa, kuasai. Habis tim forming, setelah mengidentifikasi, kebutuhan kalian apa, kita masuk ke team building. Next, jadi, analogi seperti ini, kalian kalau misalnya udah on board nih, dalam satu kapal yang sama, terus tiba-tiba, kalian oleng, kalian nggak ngerti nih, kayaknya teman-teman di sini tuh nggak sesuai deh sama apa yang aku tuju. Kayaknya, kapal ini salah di arahnya, kayaknya kompasnya, nggak berjalan dengan baik nih. Terus apa yang harus dilakukan? Dilakukan itu adalah, ini adalah, kayak go to, action yang selalu, aku coba untuk terapkan, mungkin boleh di next, adalah, eee, me meyakinkan bahwa tim kita itu berada dalam kondisi yang sama, memiliki visi yang sama, di situasi yang sama. Jadi ini adalah, checklist yang bisa kalian kayak, gunakan untuk mengetahui bahwa tim kalian itu sudah sesolid itu loh. Jadi misalnya nih, personal goals-ku adalah aku maunya belajar, sedangkan personal goals-nya Marvel dia tuh ingin menang. Otomatis kan kayak nggak selaras kan? Aku merasa sampai di tahap finalis aja, aku sudah belajar banyak. Aku tuh kayak sudah puas dengan goals-ku. Tapi Marvel ngerasa, "Enggak, ini masih belum belum oke nih, kita harus, aim higher." Nah, kalau sebenarnya kalian nggak set di awal, personal goals dan team goals kalian itu seperti apa, biasanya itu akan, apa ya, jadi meletup-letupannya itu jadi kayak semakin lama semakin hilang. Jadi, visi dan semangat kalian tuh akan menurun karena kalian belum tahu nih goals akhir kalian tuh di mana. Terus dan needs and expectations, misalnya aku butuh, nggak boleh diganggu di atas jam 12 karena aku butuh tidur. Ekspektasinya, teman-teman bisa balas aku di pagi-pagi hari. Jadi kayak kalian tuh bisa, ngobrolin, buat meeting, set meeting di luar meeting pembahasan topiknya. Jadi sebelum banget mulai case, biasanya kalian kumpul dulu untuk membahas, checklist-checklist yang di sini. Di luar checklist mungkin, ada hal-hal misalnya, apa ya, kayak strength and weakness kalian, terus misalnya, kalian itu butuhnya seperti apa, dan lain-lain. Tapi yang biasanya aku lakukan adalah, aku akan membahas satu persatu yang ada di checklist ini. Dan, mungkin poin terakhir adalah roles kan. Roles di sini itu misalnya kalian sudah membagi, oh ketuanya adalah si A, yang menganalisa untuk membuat eksekutif summary adalah si B, yang membuat, implementasi, rekomendasi adalah si C. Tapi di luar dari roles tersebut, aku ingin, ceritakan juga, sharing juga, ada loh roles lain yang perlu dipertimbangkan. Boleh di-next, ini adalah metode namanya De Bono Six Thinking Hats. Jadi kalau, secara gambarannya ini adalah topi topi yang bisa kita pakai untuk kita bisa, menganalisa suatu kondisi dan kita bisa menempatkan diri kita, dengan tepat, dengan sesuai dengan kebutuhan yang tim butuhkan. Nah, eee, arti dari setiap orang itu apa sih? Artinya itu mungkin boleh di-next, artinya adalah
Ini, jadi kalau merah itu, di mana kamu bener-bener menggunakan firasat dan perasaan. Kalau hijau itu, lebih kayak, kreativitas, optimisme, dan segala-galanya itu jadi menunjukkan positivisme kan. Terus kalau misalnya putih, itu kalian bener-bener fokus sama data dan informasi. Kalau sebenarnya data yang masih belum valid, masih belum benar, biasanya ini adalah teman-teman yang menggunakan topi putih. Kalau misalnya, ini bisa menjelaskan kan, tapi yang kalau misalnya boleh di-highlight adalah topi hitam ini. Topi hitam ini adalah teman-teman yang selalu kayak mengkritisi, misalnya, "Kayaknya ini, kurang visible, kayaknya ini perlu di-assess ulang." Jadi, ini adalah teman-teman yang bisa melihat, sisi lain dari sebuah solusi, dari sebuah, sisi. Jadi, tapi, notes-nya adalah ini tidak boleh terlalu sering digunakan. Lalu pertanyaannya adalah, kapan nih pakai topi apa? Kapan nih boleh, pakai, topi A atau topi B? Sebenarnya itu adalah tugas kalian untuk mengidentifikasi situasi yang dibutuhkan. Jadi misalnya, "Oh kayaknya timku ini terlalu banyak fakta deh." Tapi, mereka melupakan sisi bahwa, kita tetap harus main intuisi, kita tetap harus, coba membuat asumsi supaya bisa memberikan solusi yang lebih komprehensif lagi. Jadi mungkin kalian bisa nih pakai topi merah untuk bisa menyeimbangkan kondisi tim kalian. Nah, terus, sebenarnya satu orang itu boleh pakai berapa topi sih? Satu orang itu boleh pakai semua topi, boleh pakainya juga langsung berganti-gantian, tapi yang disarankan adalah, mungkin kalian punya karakteristik masing-masing kan dalam sebuah tim. Jadi kalau sebenarnya tim A ini kuat tim member A ini kuatnya di bagian mana, mungkin, play with your strength. Jadi sebenarnya, A ini adalah anak yang analytical banget, ya udah kamu jangan jangan, memberikan dia roles, untuk bisa, memberikan kritik. Jadi, vice versa dengan semua warna topinya, gitu. Jadi ini adalah, insight tambahan supaya kalian benar-benar bisa membuat dinamika sebuah tim menjadi, semenyenangkan mungkin dan akhirnya bisa berjalan terus sampai akhir dengan baik. Kalau sebenarnya kalian bisa fleksibel dan bisa melihat keseluruhan kondisi dengan baik. Nah, next-nya itu adalah team performing. Kalian sudah team forming, sudah team building, performing adalah saat dimana kalian take actions, saat dimana kalian, mulai nih dapat case-nya, mulai, menganalisa masalah, mulai membuat solusi. Nah, team performing ini adalah kayak tahapan testing-nya lah ya. Nah, kalau misalnya, ditanya nih, tim performing ini sebenarnya, kalau apa sih yang perlu dilakukan untuk pertama kali? Yang perlu dilakukan pertama kali sebenarnya, Belinda tadi sempat mention, yaitu adalah analisa akan masalah. Jadi boleh di-next. Tadi Belinda itu sempat mention, akan masalah itu bisa gunakan fishbone. Tapi tools lain yang bisa kita gunakan untuk bisa analisa akar masalah adalah menggunakan 5 whys. 5, kenapa, 5 mengapa. Five Whys ini tuh gimana sih, ceritanya? Jadi Five Whys ini adalah kalau misalnya kalian ada suatu masalah, kalian tanya lagi, "Kenapa bisa ya? Kenapa bisa ya?" Sampai akhirnya mentok kalian nggak punya jawaban, itu adalah root cause kalian. Jadi gini, kondisinya, mungkin boleh di-next, ceritanya adalah, ini adalah Washington Washington Towers. Nah, kondisi monumennya itu kayak, semakin lama semakin memburuk gitu kan. Karena, selalu, digunakan chemical-chemical yang, keras untuk bisa membersihkan, untuk bisa kayak terlihat bersih si monumennya ini. Nah, mereka tuh membersihkannya itu karena ada, kayak burung-burung merpati yang selalu kayak, apa ya bahasanya, membuang kotoran di monumennya. Terus tanyalah kita, kenapa ya burung-burung merpati ini tuh, bisa membuang kotoran? Karena, jawabannya adalah burung-burung merpati ini tuh, memakan laba-laba yang nempel di monumennya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa ya laba-laba bisa ada di monumen ini? Terus, find out, setelah, research juga menemukan bahwa, oh ternyata laba-laba ini, memakan, suatu jenis serangga yang memang, suka suka berterbangan di sekitar monumen. Terus, bertanya lagi, kenapa, serangga-serangga tersebut, gemar bisa bisa suka nempel di, monumen ya? Ternyata masalahnya, adalah serangga-serangga tersebut attracted to, cahaya. Boleh di-next, dan akhirnya solusinya tuh mudah banget. Solusi, root cause-nya adalah hanya perlu mengganti waktu,
waktu pencahayaan monumen, itu akhirnya dia tidak perlu, menggunakan chemical-chemical yang, keras untuk bisa membersihkan monumen, Washington Tower. Jadi dari sini tuh aku ingin menceritakan bahwa, dengan menggunakan Five Whys kalian akan terus deep down, terus sampai akhirnya kalian benar-benar menemukan, "Oh, ini loh keywords-nya, ini loh yang perlu kita solve." Jadi, dengan harapan bahwa kalian sudah mengerti konsep seperti ini, kalian bisa langsung mengimplementasikan dalam menganalisa root cause kalian. Dan selanjutnya, ini, tahapan setelah, menganalisa root cause adalah, menganalisa, solusinya dan yang akan langsung dibawakan, oleh Marvel. Oke, terima kasih Karen dan Belinda untuk pemaparan materi yang sangat komprehensif. Semoga teman-teman di sini bisa mempelajari dari apa yang udah disampaikan. Nah, di sini akan menjadi apa ya? Salah satu hal yang penting ketika teman-teman melakukan business case competition yaitu tahap analisa seperti yang tadi sudah Belinda sampaikan juga. Di mana ini adalah tahapan yang cukup memakan waktu karena apa ya, selain dari, udah tahu root cause-nya dan kita harus tahu kan kayak oke, how to solve this problem dengan memberikan solusi terbaik, gitu. Nah, di sini aku akan spill nih beberapa framework yang pernah kita gunakan di beberapa lomba yang, berhasil nih membawa kita menjadi, finalis ataupun jadi, pemenang dari lomba tersebut. Nah, pertama yang akan aku sampaikan adalah ini, CARS. CARS ini adalah salah satu framework yang waktu itu, kita pakai ketika, join PNG SEO Challenge. Nah, CARS ini sebenarnya adalah framework yang diberikan sama PNG itu sendiri untuk solve the problem. Jadi waktu itu kita dikasih case-nya adalah gimana cara meningkatkan visibility dari salah satu produk di salah satu, channel penjualan gitu. Dan di sini spesifik kita memilih channel penjualannya adalah e-commerce. Makanya cara menganalisanya, menggunakan CARS yaitu content, assortment, rating, review, dan search. Di mana kita di sini melihat antara, dari CARS-nya produk kita, produknya dari, case tersebut dan produk yang sekiranya emang menjadi, kompetitor dari produk tersebut. Kita bandingkan dan kemudian di bawahnya itu ada strategi, itu adalah list strategi yang akhirnya kita buat nih untuk setiap, tahapan-tahapan dari CARS ini. Nah, maksud dari, framework ini itu seperti apa sih? Nah, framework ini itu biasanya itu digunakan supaya pemikiran kalian ketika, membuat solusi itu lebih terstruktur, nggak langsung semuanya ditulis dan seperti yang di Belinda udah sampaikan juga, salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan oleh, para peserta lomba adalah memasukkan semua ide tanpa memfilter. Nah, dengan menggunakan framework ini, teman-teman akan lebih mudah untuk ngefilter mana ya hal-hal yang perlu dimasukin, mana hal-hal yang nggak perlu, karena sudah disesuaikan dengan tahapan-tahapan untuk, menyelesaikan atau membuat solusi dari case yang diberikan tersebut gitu. Nah, kemudian framework kedua adalah deployment plan. Nah, ini mungkin teman-teman sudah cukup familiar, terutama kalau teman-teman mau ikut Unilever Future Leader League. Nah, ini sebenarnya gampang banget, teman-teman bisa banget cari di YouTube karena UFLL adalah salah satu lomba yang sangat terbuka di mana para pesertanya diminta untuk mengupload video ke YouTube. Jadi sebenarnya teman-teman juga bisa mencari ini, tabel ini di YouTube untuk dari timku, tapi teman-teman juga bisa lihat referensi lain dari teman-teman peserta lain yang gak kalah keren-kerennya gitu. Nah, deployment plan ini merupakan framework yang biasa dipakai untuk marketing dan percaya nggak percaya ini tuh adalah framework yang benar-benar ternyata dipakai ketika aku intern sekalipun gitu. Jadi ternyata ini bukan framework yang cuma bisa dipakai buat lomba, tapi ternyata in real life dan bahkan di other competition pun bisa dipakai loh cara berpikirnya gitu. Nah, cara berpikirnya itu ini dari 3 tahapan yaitu trigger, experience, amplify. Di mana kita itu berharap supaya para konsumen bisa mulai merasakan dari kehadiran produk itu dengan nge-trigger mereka itu biasanya dengan cara membuat suatu hal yang viral, terus gimana cara mereka bisa mendapatkan experience dari produk yang kita jual dan yang terakhir adalah amplify itu gimana caranya kita bisa membuat para konsumen itu repurchase untuk produk tersebut karena percuma kan kalau kalian sebagai marketer orang-orang banyak nih yang mau beli akhirnya mereka cuma beli sekali tapi nggak repeat order. Nah itu biasanya tuh hal-hal yang sering terjadi juga di beberapa produk atau beberapa toko gitu mereka cuma mikirin gimana cara bikin ini viral tapi nggak terlalu memikirkan gimana cara supaya konsumen ini bisa repurchase. Nah, teman-teman untuk membuat solusi yang komprehensif tadi itu bisa menggunakan deployment plan, experience, amplify gitu. Nah, kemudian di sini aku juga mau memaparkan kalau
framework itu sebenarnya ya hanya sebenarnya framework gitu, kayak teman-teman nggak mesti cuman berpaku dengan framework yang teman-teman tahu atau yang udah ada. Karena pada dasarnya bisnis case ini juga cukup, fleksibel, di mana teman-teman itu juga sebenarnya boleh loh untuk create your own framework. Contohnya ketika kita join Shopee Ultimate Case Challenge, dari awal sampai akhir kita final tuh kita, apa ya, bikin our own framework based on the case yang dikasih sama, Shopee-nya. Nah, contohnya adalah 3R ini. 3R ini adalah relationship, rebuilding, retention. Nah, kenapa kita bikin framework ini? Karena waktu itu case-nya adalah gimana cara kita bisa meningkatkan penjualan dari salah satu toko yang ada di Shopee dengan beberapa problem yang udah kita identify gitu. Akhirnya menurut kita salah satu cara untuk solve the problemnya adalah melalui 3 tahapan, yaitu relationship, rebuilding, retention. Nah, kemudian lainnya ini yang kita bawa, mulai dari semifinal sampai final adalah LOVE. Nah, LOVE ini adalah framework yang kita buat waktu itu karena case-nya adalah untuk ekspor program, di mana LO itu kita fokuskan untuk kondisi di Indonesia dan VE itu kondisi di Brazil atau Latin Amerika yang menjadi case-nya saat itu. Nah, salah satu tips juga mungkin kalau misalnya teman-teman mau bikin, your own framework based on the case, juga mungkin bisa banget nih, cari hal-hal yang catchy gitu, yang eye catching. Karena ini salah satu hal yang cukup diubah sama judges waktu itu tentang LOVE, gimana kalau misalnya berbicara LOVE, mereka tuh pasti ingat itu adalah frameworknya tim Arjuna, tim kita pada saat itu. Gitu. Jadi, sekali lagi mungkin aku mau highlight, framework itu penting untuk membuat analisa, tapi jangan berpaku sama framework. Kalau misalnya teman-teman tidak terbiasa menggunakan framework, pertama mungkin bisa belajar, tapi yang kedua juga nggak usah memaksakan diri, karena framework ya hanyalah tools. Jangan sampai gara-gara framework, teman-teman malah jadi terhambat dan malah nggak bisa lanjut untuk mengerjakan hal-hal lainnya, gitu. Nah, mungkin di sini Belinda mau share beberapa contoh PPT dan dokumen. Silahkan. Iya, oke, wait ya. Contoh PPT, ini contoh proposal. Yang Shopee spill dikit lah ya. Oke, ini mungkin aku contohin dulu proposal ya. Ini contoh proposal. Ini aku semenemukannya aja ya. Jadi ini contoh proposal. Ini proposalnya cenderung kayak bukan yang ada di well design segala macam, karena memang dari sananya, makanya aku bilang tadi penyelenggaranya covernya tuh udah di set gitu, kayak apa namanya plain, terus tinggal apa namanya logo Univ gitu-gitu. Tapi aku lebih pengen lihat ininya sih, strukturnya. Jadi ini tuh maksimal 15 halaman. Intinya kita tuh disuruh untuk bikin strategi meningkatkan seller-seller yang mau join ke program super sellernya Bukalapak gitu. Nah, ini untuk 15 halaman ini yang kita bikin. Jadi babnya pendahuluan, metodologi, analisis solusi, implementasi, penutup. Risiko dan mitigasi kita masukin di implementasi solusi. Terus kenapa di metodologi? Karena pas kita tanya jurinya, karena ini yang ada ini tuh Trisakti, Trisakti School of Management, jadi jurinya tuh ada 2 orang akademisi, makanya kayak metodologi matters deh untuk dimasukin gitu. Karena biasanya kan kalau misalnya jurinya para praktisi gitu ya, kadang metodologi kan somehow mungkin di appendix aja gitu. Tapi karena kita tahu ini ada akademisinya juga untuk menilai proposal, jadi kita masukin metodologi. Di pendahuluan ada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan, baru analisisnya, makroekonomi, SWOT, PESEL, Porter. Kak, itu kan ngabisin halaman gitu. Nah, kita tuh cuman kata-kata doang nih. Ini contohnya nih ya, problem identification, kalau teman-teman bisa bikin kayak apa ya, visualisasinya supaya lebih bisa dibaca, itu oke banget. Terus kalau misalnya di mana, di SWOT PESEL-nya tuh cuman gini doang, kata-katanya, tuh pendek kan, jadi nggak menghabiskan halaman, tapi kita bilang kalau misalnya lengkapnya tuh ada di lampiran 1, gitu. Tuh. Nah, terus di metodologi itu biasanya tuh kerangka penulisan, pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan. Selalu 4 ini sih kalau aku, dari dulu gitu ya. Kayaknya memang ini yang lumayan ideal lah, kerangka, pengumpulan, analisis, penarikan kesimpulan.
Baru deh solusinya, baru di bagian implementasi solusi. Jadi yang aku bilang, yang kita juga note tadi, solusi itu jadi yang paling berat lah penilaiannya. Jadi kalau bisa dari 15 halaman kamu dominannya ke solusi gitu ya. Kalau yang gak muat mah ini aja di appendix gitu. Biasanya appendix nggak ada batasan sih, dan paling batasannya kalau ada paling 5 halaman, jadi lumayan banget gitu. Implementation plan-nya karena ini banyak, akhirnya kita putusin udah pakai gambar aja biar muat banyak gitu. Terus risiko dan mitigasi, baru kesimpulan saran. Nah ini contohnya proposal. Terus tadi yang pastel porter SWOT itu ya udah tinggal masukin ke appendix. Tuh, pastel porter sama SWOT gitu. Terus kalau contoh slide gimana? Ini aku contohin dulu yang TSM ini ya. Ini contohnya. Jadi waktu itu kita presentasi cuma 10 menit, jadi makanya kita cuma 15 slide, itu 3-nya tuh daftar pustaka. Jadi ya udah analisis makro dulu di awal, baru kita identifikasi masalahnya, baru kita analisis perusahaan, konsumen, makro lagi. Karena kalau ini ditaruh di atas, kalau ditaruh di atas aneh kan, karena kita belum company analysis, kok tiba-tiba udah ngomongin pastel sama SWOT dari company-nya. Jadi makanya teman-teman kalau habis nge-structure, make sure itu make sense, jangan jumping-jumping gitu. Baru masuk ke analisis ini porter, baru masuk ke solusi. Oh ya, metodologi dulu ya. Baru masuk ke solusi. Ini ada exum dulu, mensamarikan. Teman-teman bisa pakai SCQ juga, situation, complication, question, sama action. Baru solusi. Nah, jangan lupa masukin implementation plan-nya. Risk and mitigation selesai, daftar pustaka. Karena cuma 10 menit atau 7 menit ya, waktu itu aku lupa. Nah, terus itu yang TSM. Nah, ini Shopee punya kita, tapi ini kayaknya bukannya final sih, aku nemunya ini gitu ya. Jadi kita tuh awalnya mungkin aku, Marvel, Feren, sama Aurora, satu lagi, itu kita sangat nge-revamp slide itu super banyak, maksudnya kayak berkali-kali, karena tadi aku bilang ada 2 jenis mazhab gitu loh. Ada yang lombanya tuh bener-bener consulting slide, kayak mereka tuh emang competition preference-nya itu pack banget PPT-nya, ada juga yang plain. Nah, kalau di Shopee ini mereka nggak terlalu suka consulting slide, tapi mereka pengen yang substance juga. Akhirnya kita di tengah-tengah lah. Nah, di tengah-tengah tuh kayak gini sih jadinya. Jadi kayak tetap pack, tapi ada white spot di sekitarnya yang membuat slide-nya tuh nggak terlalu penuh gitu. Mungkin Marvel sama Feren mau nambahin nih yang tentang Shopee. Oke, paling kalau Shopee sih bener banget kata Belinda, yang penting white space-nya sih yang dipentingin kayak struktural sama pemilihan color palette-nya gitu. Mungkin itu doang yang bisa Iya. diceritain. Nah, tadi aku bilang Feren ini nih yang ngerti desain. Jadi kayak Feren yang ngatur-ngatur color palette, terus desain-desainnya tuh dia yang bener-benerin gitu. Jadi kalau teman-teman lagi tadi team forming, bisa belajar atau bisa cari yang bisa desain atau sama-sama belajar desain gitu. Mungkin itu sih. Marvel ada tambahan? All good. Oke, mungkin itu sih share dari kita karena udah lewat juga ya, maaf ya panitia. Oke, nggak apa-apa banget Kak. Oke, mungkin ini as a closing, kalau misalnya teman-teman sekiranya mau tanya-tanya secara lebih jauh, karena kan waktunya juga terbatas ya untuk webinar kali ini. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di luar dari sesi Q&A, feel free to contact us through social media, mungkin dari email, Instagram, atau LinkedIn gitu. Jadi, that's all from us. Semoga teman-teman bisa belajar banyak dan bisa mendapatkan banyak hal, dan semoga dari sesi kita hari ini bisa membawa teman-teman untuk menang lomba bisnis case apapun itu. So yeah, wish the best luck. Thank you. Oke, thank you banget Kak untuk pemaparan materinya. Ini jadi dapat banyak insight ya tentang business case competition. Dan aku juga sekali lagi mau ngucapin terima kasih kepada Kak Belinda, Kak Marvel, dan Kak Fedin karena telah menjelaskan tentang business case competition. Dan sebelum sesi tanya jawab, aku mau ngingetin nih kepada teman-teman semua tentunya, kalau misalnya skill seeker ini bakal membuka opsi donasi untuk kalian yang ingin mendapatkan materi presentasi barusan beserta dengan rekaman kelas ini, dan tidak juga lupa kalian akan mendapat sertifikat dan jika kalian melakukan donasi. Nah, kalian dapat melakukan donasi dengan nominal semaunya karena skill seeker yakin kalianlah yang paling tepat untuk menentukan berapa value dari kualitas kelas yang kami adakan. Dan form donation dapat dikunjungi di link free skill seekers. Dan untuk sesi tanya jawab kali ini,
Peserta boleh banget nih dipersilakan untuk on mic dulu. Kalau ada yang mau ingin menanyakan langsung, atau kalau tidak, nanti dari kami akan membacakan link Slido beserta pertanyaan yang sudah teman-teman paparkan. Dari teman-teman sendiri, apakah ada yang ingin bertanya sebelumnya? Mungkin aku kasih waktu 5 menit. Oke, dari Kak Elina Priyanka, silakan. Halo Kak, terima kasih ya udah kasih materi yang bagus banget tentang business case competition. Sebelumnya maaf mau off cam sebentar soalnya suasananya lagi nggak kondusif. Aku Elina dari ITS. Nah, aku ada beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan. Nah, tadi kan dijelasin tentang analisis 5 whys kan untuk analisis problemnya. Nah, itu pertanyaanku itu kan dalam itu kan dalam bentuk root cause analysis kan ya. Itu cara masukinnya ke proposal biar judges-nya tuh ngerti bagaimana cara kita berpikir. Itu ada tips nggak Kak kira-kira? Atau cuma di state aja langsung root problemnya bagaimana tanpa harus dijelasin prosesnya kita mikir root problemnya itu kayak gimana gitu Kak. Terima kasih. Oke, mungkin aku bantu jawab dulu kali ya. Biasanya kalau untuk root cause itu biasanya banget mungkin nanti Belinda atau Marco bisa tambahin tidak diminta thought prosesnya kenapa kalian mendefine root cause tersebut. Jadi 5 whys itu memang untuk internal brainstorming gitu, untuk benar-benar nentuin bahwa oh ini loh masalah yang kita mau selesaiin, baru nextnya baru nanti kayak masuk ke solusinya. Kalau mungkin dari aku mungkin singkat itu mungkin Belinda Marco ada yang mau tambahin? Oke, mungkin aku mau tambahin dari sisi ini ya, based on my experience, di kantorku gitu. Jadi kalau misalnya kan tadi business case competition itu ada banyak jenis ya. Mungkin kalau misalnya ada, case yang spesifik kayak Shopee gitu, itu kan, tahu kan dikasih tahu pertanyaannya adalah ini. Itu mungkin kayak nggak perlu dikasih tahu alurnya seperti apa, karena dari Shopee-nya pun udah dikasih tahu kayak datanya seperti ini, kalian tinggal analisa deh tuh datanya dari situ apa nih root cause-nya gitu kan. Tapi kalau misalnya lebih ke open question, terus kalian nggak dikasih tahu ini tuh permasalahannya di mana, terus kalian memang diminta untuk mengidentifikasi permasalahannya apa, mungkin bisa sih ditunjukin. Nah, cara nunjukinnya itu gimana, aku nggak bisa show, PPT-nya karena itu confidential milik kantor, cuman kalau, yang bisa aku jelaskan nih secara verbal tuh jadi kayak bener-bener literally 5 whys gitu. Jadi kayak kalian ketemu misalnya 2 permasalahan yang menurut kalian paling penting gitu. Nah, habis dari 2 ini kalian tinggal bagi-bagi gitu loh, kayak Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 sampai akhirnya nanti di ujung tuh ketemu nih list of root cause-nya. Oh, root cause-nya tuh ini loh yang menjadi akar permasalahan dari case yang dikasih. Gitu sih kalau based on my experience di kantor gitu. Mungkin dari Belinda ada tambahan? All good sih, udah di-cover. Thank you Kak. Oke, thank you banget nih Kak. Mungkin untuk peserta selanjutnya aku bakal milih mungkin Arcaya Nurawan nih, boleh? Oke, thank you atas waktunya. Sebelumnya saya Caya dari Brawijaya. Saya izin bertanya, bagaimana sih Kak cara membuat financial projection yang baik? Soalnya selama ini kan ada beberapa yang minta gitu ya di proposal itu dicantumkan financial projection gitu. Tapi dari saya sendiri, pengalaman saya masih bingung nih gimana cara bikinnya. Mungkin bisa diceritakan sedikit dari pengalaman kakak-kakak sekalian saat membuat final projection itu seperti apa? Terima kasih Kak. Aku coba start jawab ya. Sebenarnya kalau financial projection iya sih itu necessary. Kalau misalnya di business case competition, kamu bikin visibility analysisnya makin oke kalau kamu punya financial. Bahkan pas kamu lihat tadi yang slide aku yang TSM itu kita nggak ngasih financial projection karena masalah waktu, itu kita dikritik sama jurinya. Karena rata-rata pada ngasih, kok kelompok kamu nggak ngasih, kayak gitu. Jadi memang itu necessary. Nah, tapi sebenarnya mungkin ini pertanyaannya aku cover juga ya, mirip dengan kan di financial projection tuh banyak banget ya. Terus nanti yang dimasukin ke slide tuh yang mana? Nah, teman-teman di sini bisa ini sih analisis dari case-nya dulu. Apakah case-nya itu dengan solusi yang kamu implementasikan hasil akhirnya adalah profitnya misalnya yang naik? Atau misalnya GMV-nya kayak tadi Shopee kalau masalah ekspor impor tuh yang lebih dilihat tuh GMV sama CAGR. Gross merchandise value sama compound annual growth rate atau CAGR. Ada juga yang lain mungkin reducing cost banyak-banyaknya. Jadi teman-teman di sini itu
atau juga yang kalau misalnya bisnis plan gitu ya, ROI-nya berapa, BEP-nya kapan gitu. Jadi teman-teman bisa analisis dulu dari case-nya, hasil output akhirnya tuh apa sih? Oh, untuk naikin profit. Jadi teman-teman financial projection-nya itu bisa masukin lebih ke arah kira-kira profit yang bisa didulang dari solusi yang kamu propose tuh berapa. Atau kalau misalnya masalah Shopee, GMV-nya tuh yang bisa kita dulang berapa, CAGR yang bisa kita dulang berapa. Kayak gitu kalau yang dari pertanyaanku. Tapi tadi kan pertanyaan kamu, aku belum terlalu familiar nih dengan financial projection segala macam, itu gimana ya? Jujur, aku dulu pas pertama kali ikut biz case di tahun-tahun pertama juga nggak ngerti cara bikin financial projection. Tapi cara paling enak untuk belajar financial projection adalah kamu coba tanya temenmu yang udah main investasi, yang memang dia tuh udah sering otak-atik Excel, udah ngerti fundamental, udah ngerti technical investment tuh seperti apa. Kamu bisa belajar financial projection ke dia. Gak gampang sih emang belajar itu, aku juga kesusahan. Bahkan setiap lomba pun kalau bikin masih konsultasi juga sama orang-orang yang udah punya certification di bagian investment gitu. Kayak misalnya CFA gitu-gitu, mereka yang udah lebih ngerti gitu. Itu sih mungkin caranya tuh belajar langsung yang kalau sekarang lewat Zoom gitu ya. Kadang kalau kamu belajar lewat buku offline atau misalnya courses, kadang karena nggak langsung praktek dari cases-nya itu susah ngertinya gitu. Jadi mending set waktu mungkin setengah jam, 1 jam, kasih dulu case-nya, terus kamu bikin dulu kerangka dasarnya yang kamu tahu, baru nanti dikembangin bareng sama yang udah expert itu gitu. Mungkin itu sih caranya. Susah sih otodidak, honestly ya, susah. Jadi emang harus dibantuin orang kalau bikin kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Belinda atas jawabannya. Oke, thank you banget Kak Arcaya. Next kita ada pertanyaan dari Novan Faros. Oke, terima kasih banyak Mas Moderator. Sama terima kasih banyak nih buat kakak Belinda, Marvel, sama Feren yang udah ngasih materi. Keren banget lah, sangat dimengerti. Mungkin aku ada satu pertanyaan sih. Sebelumnya aku mau ngasih tau dulu, aku nih kayaknya masih baru di hal BCC ini. Nah, terus tadi sempat disebutin kalau misalkan di BCC ini ada kemungkinan bahwa itu akan menyangkut perusahaan fiktif atau perusahaan asli gitu kan. Nah, gimana kalau misalkan kasusnya ini, sebenarnya kan dalam menentukan analisa masalah ini kan pasti kita butuh data ya. Pasti kita butuh data terkait perusahaan tersebut gitu. Gimana kasusnya kalau misalkan perusahaannya ini fiktif, yang kita butuh data sebanyak-banyaknya, sementara kalau fiktif kan kita nggak bisa research gitu. Kalau misalkan emang perusahaannya itu asli, kita bisa research dan kita bisa dapat data sebanyak-banyaknya gitu. Mungkin langkah penanggulangannya gimana? Terima kasih. Marvel atau Farhan, ada yang mau start? Oke. Oh, Marvel. Oke, mungkin aku ini sih sebenarnya aku belum punya pengalaman sama sekali sih untuk kayak case yang fiktif karena so far yang pernah aku ikutin sih dari perusahaan. Cuman mungkin gini sih yang perlu perlu diingat adalah kalau misalnya kamu ikut lomba dari perusahaan pun itu nggak semudah itu cari data gitu loh. Jadi kayak nggak semua data dibuka dan nggak semua perusahaan di Indonesia tuh IPO kan. Jadi kayak mereka juga nggak open data. Let's say kayak kemarin Shopee itu kita juga nggak dapat data apapun, based on datanya tuh semuanya dari apa yang dikasih case aja, sama paling kita iseng-iseng cek Shopee-nya Indonesia plus Shopee Brazil, which is itu juga bukan suatu hal data, itu kayak kita cuman dapat cuman dapat additional info lah kayak, oh kalau misalnya di Brazil tuh seperti ini, kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya case-nya fiktif, harusnya sih sebagai penyelenggara lomba mereka akan lebih memberikan data yang lengkap sih dibandingkan dari perusahaan gitu karena mereka juga pasti tahu sebagai penyelenggara tuh mereka paham lah kayak ini case-nya tuh bukan case beneran kalau misalnya nggak ada datanya pesertanya juga nggak akan bisa kasih solusi kan gitu jadi harusnya no worries sih kalau misalnya kamu ikut lomba yang case-nya fiktif harusnya semua data lebih di-provide dibandingkan malah dari case-case yang dari perusahaan asli. Nah mungkin kalau dari Belinda apakah punya pengalaman Bel ikut lomba yang seperti itu? Oke, aku pernah sih 2 kali. Jadi memang pas masih newbie sih waktu itu. Jadi ikut yang kecil-kecil dulu yang memang nggak ada case partnernya waktu itu. Nah, kalau dari aku bener banget tadi kata Marvel, cari data juga kalau dari perusahaan real juga bahkan kayaknya lebih susah ya karena ditutup datanya sebenarnya gitu. Tapi kalau untuk kasus yang ditanyain tadi gini sih, kalau misalnya kasus perusahaan itu fiktif, analisis perusahaan pasti nggak ada di proposal karena masih fiktif. Tapi kamu tuh bisa searching misalnya gini, cases untuk
perusahaan fiktif ini adalah misalnya meningkatkan penjualannya di saat pandemi misalnya, tapi case-nya fiktif. Nah, kondisi penjualan perusahaan similar, misalnya FMCG, itu case-nya fiktif tapi kamu bisa benchmark gitu loh dari perusahaan yang emang real. Misalnya analisis kamu disuruh meningkatkan gimana caranya si perusahaan fiktif ini bisa meningkatkan penjualan produknya di era pandemi. Coba kamu lihat perusahaan FMCG lain yang emang real datanya sekarang di berita-berita gitu. Misalnya ada penurunan berapa persen itu kan bisa masuk ke supporting data kamu gitu. Jadi sebenarnya bisa benchmark ke perusahaan di industri sejenis yang memang ada gitu. Tapi analisis perusahaan nggak akan ada di slide ataupun di proposal karena memang fiktif. Mungkin hal lain adalah gini sih, data yang kita pakai untuk di business case itu nggak pure data yang menyangkut perusahaan itu. Jadi masalah penjualan tadi, kamu bisa lihat ngambil tuh dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, kalau misalnya untuk analisis makroekonominya ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia, misalnya pertumbuhan industri FMCG as a whole di Indonesia, itu kan banyak datanya. Jadi jangan takut kalau kekurangan data ketika case-nya fiktif. Karena sebenarnya ini sih, pinter-pinter nyari benchmark atau route yang lain gitu, yang masih relate kayak gitu. Mungkin Feren mau nambahin? Aku nambahin cuma nge-sub up doang sih. Mungkin kalau misalnya kalian takut salah, sebenarnya buat asumsi itu juga nggak apa-apa gitu loh. Asumsi yang berbasis. Jadi mungkin aku singkat aja, jangan takut berasumsi, yang penting kamu udah tahu data benchmark asumsi itu dari mana gitu. I think that's all from me. Thank you. Oke, thank you banget nih udah memberikan jawabannya. Next kita ada Kak Aulia. Kepada Kak Aulia boleh nih. Oke, terima kasih moderator. Jadi gini, kan kakak-kakak di sini kan sering banget nih udah ikutin banyak lomba gitu. Nah sebenarnya tuh mindset yang kalian tanamin pertama kali waktu ikut lomba itu apa? Terus kalau untuk datanya itu tuh paling enggak data update tuh berapa tahun terakhir? Dan kalian pernah nggak sih kayak nemuin kasus yang agak ambigu gitu? Terus gimana sih cara kalian buat cari tahu cara solve-nya itu gimana gitu? Terima kasih. Oke, mungkin aku coba bantu jawab pertanyaan pertama ya. Mindset apa yang harus dipunya adalah mindset dan mental juara. Jadi selalu percaya diri aja sama diri kalian kalau ini lomba emang untuk kalian dan kalian bisa menjadi pemenang. Kenapa? Karena aku pernah ikut satu lomba dan mindsetnya dari awal nggak mungkin menang gitu. Akhirnya persiapannya biasa aja, begitu aku masuk final kaget gitu. Begitu masuk final kaget ya, akhirnya karena finalnya di hari yang sama gitu waktu itu lombanya. Begitu masuk final kaget ya, presentasinya akhirnya buyar semua. Mungkin kalau misalnya kita lebih percaya diri sedikit aja sama diri aku sendiri, aku mungkin bisa lah dapet juara 3 gitu. Tapi gara-gara mindsetnya pada saat itu, udahlah kita nggak mungkin menang, di sini kita cuma mau belajar. Ya udah, beneran kalah gitu. Jadi ya udah, percaya aja sama diri kalian sendiri, jangan undervalue diri kalian sendiri, berikan yang terbaik. Jadi percaya aja kalau misalnya emang mindsetnya adalah kita akan menang untuk lomba ini gitu. Mungkin untuk other question silahkan Feren, Belinda. Tunggu, mungkin aku mau nambahin dikit untuk yang pertama, mindsetnya. Mungkin ini sharing sedikit aja. PNGCO Challenge adalah lomba pertamaku. Jadi lomba pertamaku, tapi mungkin aku tuh orangnya gimana ya, aku tuh orangnya visioner. Dan kalau sekali ngerjain sesuatu, aku lebih baik nggak ngerjain sama sekali daripada nggak ngelakuin yang terbaik. Jadi aku sama tim, aku tuh orangnya nekat ya sebenarnya. Aku sama tim, itu adalah lomba pertamaku, aku jadi ketua dan gimana ya, aku jadi ketua tapi memimpin tapi nggak ngerti harus ngapain kan. Jadi sebenarnya belajar banyak banget pas PNG Self Challenge. Jadi untuk teman-teman yang lain sebenarnya takut banget untuk mulai, sebenarnya langkah pertamanya selain visinya kuat itu buat pemikiran kalian dibanding 0% daripada kayak harus menuju 100% dan komplit, dari 0% buatlah langkah biar bisa menjadi 1% dulu. Jadi itu akan membantu kalian untuk bisa take action. Dan kalau misalnya pertanyaan kedua, data tahun berapa? Biasanya ya, kalau untuk tahun 2021 ini, aku tuh nggak tahu ya, ini aku nggak ngerti based on apa, tapi biasanya aku mentok-mentok itu ngambil data itu 2018. Dan gimana Bel? Kalau kamu gimana?
Kalau masalah mindset sudah di-cover ya. Karena Marvel sama Feren orangnya, wah keren sekali. Aku mungkin jawab yang nomor 2 sama nomor 3. Entar nomor 3 mungkin Marvel Feren mau nambahin juga. Nomor 2 itu kalau data, kalau misalnya, aku sih nyamain kalau kita bikin karya tulis ilmiah ya, maksimal banget 5 tahun sih ke belakang. Relevansinya masih oke, tapi ya semakin update semakin bagus gitu. Nah, terus yang pertanyaan ketiga, pernah nemuin hal-hal yang aneh gak sih selama ngerjain Bizkes? Pas Shopee kemarin aneh sih jujur, karena pas semifinal ke final itu ya semifinal dan final kita tuh disuruh bikin the whole the next acceleration untuk Shopee export program ke Brazil. Terus kita kan pasti menganalisis kompetitor kan, which is tuh namanya Mercado Libre. Nah, kita tuh susah banget nih karena bahasanya tuh di website tuh kadang bisa ditranslate di Inggris, kadang nggak bisa. Jadi kita bener-bener nge-translate satu-satu, nyari produknya satu-satu untuk bisa ditranslate ke Inggris supaya kita bisa taruh ke slide. Itu agak aneh sih, tapi ya have fun juga lah. Mungkin Marvel sama Feren. Kalau soal Aku all yang good sih. Mungkin itu jawaban Belinda sudah mengcover pengalamanku juga. betul. Kalau yang aneh paling gitu sih. Kalau enggak, kita juga bahkan ini teman-teman kalau misalnya tadi ada siapa Bapak moderator ada yang bilang kayak kamu tidak lolos, kita pun hampir tidak lolos karena kita tidak mendapatkan case. Jadi kita udah ngerjain dan selesai PPT-nya, terus kita baru sadar, kok ini case-nya aneh ya. Begitu nanya sama temen lain yang join juga, dia baru dikasih tahu kayak, case-nya tuh ada loh. Maksudnya kayak intinya kita case-nya dapetnya salah lah. Jadi kayak mungkin yang lain ngerjain dapat waktu 1 minggu, kita kejar dalam 3 hari untuk ngerubah semua case-nya. Jadi ya pokoknya hal-hal itu terjadi sih dalam lomba. Tapi ya udah having fun aja. As long as timnya seru, ya udah pasti bisa. Gitu. Betul. Oke, mantap banget nih ya. Thank you banget nih. Next kita ada Kak Sabina dan terakhir mungkin aku remind ini dari Kak Edward dan setelah itu aku bakal bacain pertanyaan dari Slido ya teman-teman. Kepada Kak Sabina boleh banget nih waktu dan tempat. Makasih banyak Kak kesempatannya. Sore kakak-kakak semua, aku Sabina. Aku mau nanya, aku kebetulan maba, mungkin bisa ngewakilin teman-teman maba juga. Banyak banget terms bisnis yang aku masih belum ngerti. Aku mau nanya, menurut kakak-kakak, as a freshman, where to start? Kayak kita kan masih clueless ya tentang dunia bisnis gini. Kira-kira enaknya mulai dari mana dan gimana caranya kita growing our knowledge? Makasih banyak Kak. Belinda mungkin Kamu deh atau Oke, aku ya. Aku mungkin dulu pas freshman, pas nyoba-nyoba Bizkes, mungkin ini aku menjawab sesuai experience-ku gitu ya. Jujur, tempat pembelajaran terbaik adalah langsung terjun ke medan perangnya sih. Jadi waktu awal-awal tuh paralel. Jadi paralel itu adalah aku langsung terjun ikut Bizkes yang kecil-kecil dulu. Aku waktu itu kayak nggak mikir yang gede-gede dulu, kecil-kecil dulu, yang mungkin dari sisi case-nya tadi masih fiktif, nggak ada case partner, masih diadain mungkin sama universitas lokal. While in parallel, aku itu nyari contoh-contoh proposal Bizkes kakak tingkat, contoh pitching Bizkes kakak tingkat. Biasanya tuh kan kalau kamu masuk ke ranah sudah kuliah gitu, ada aja loh nanti tuh info-info bit.ly pusat tempat kakak tingkat tuh ngasih referensi. Itu kamu coba cari tahu deh. Ada biasanya kalau kamu punya teman yang mungkin kenal sama banyak cutting, itu kamu bisa minta networknya, terus minta proposal business case. Jadi while aku minta proposal business case, slide dan semuanya aku pelajarin sendiri, langsung terjun ke medan perangnya. Aku juga banget yang nggak ngerti sih kayak Pestle Porter, SWOT, ya SWOT mungkin oke lah, tapi kayak Pestle Porter, terus tadi yang kayak beberapa deployment plan lah, cars gitu-gitu ya. Kita tuh nemu tuh pas perjalanan lombanya sih ya. Pas perjalanan lomba tuh baru ada firm gini gitu. Jadi sebenarnya learning by doing sih kalau bis case ya. Kalau case aku dulu pas freshman. Dan kalau awal-awal nggak usah kayak masa iya kan langsung ikut lomba, insecure dong segala macam. Tapi itu pembelajaran terbaik tuh di situ sih. Kayak kamu nggak ada ruginya gitu loh. Kalau misalnya mungkin pertama masih kalah, justru di situ kamu belajarnya gitu. Di situ. Mungkin Feren Marvel mau nambahin? Mungkin kalau aku tambahannya benar banget yang kayak Belinda bilang, dan kalian masih mahasiswa, apalagi kalau misalnya tadi siapa yang nanya itu masih maba, waktu kamu masih panjang banget, jadi kayak tenang aja,
abis-abisin deh jatah gagalnya gitu. Daripada gagal nanti begitu udah mau lulus, mendingan gagalin aja sekarang gitu kan. Jadi itu nggak apa-apa, coba aja. Yang kedua, do mentoring sih. Itu adalah dua hal yang benar yang tadi kayak Belinda bilang, learning by doing sama mentoring ini adalah dua cara belajar paling cepat selain dari baca buku atau misalnya kayak belajar sendiri dari YouTube misalnya. Tapi paling gampang itu learning by doing, langsung ceblosin aja diri kalian masuk ke business case, ntar akhirnya pelan-pelan juga tahu, sama dua, find the right mentor gitu. Karena kita pun begitu maksudnya mau lomba apapun kita selalu tanya sama mentor kita gitu. Cari mentornya gimana? Mungkin itu the next question, cari mentornya tuh kalau kita sih as simple as kita cari aja siapa sih yang menang lomba ini setahun lalu atau 2 tahun lalu, pasti harusnya kita kenal sih. Karena biasanya yang menang tuh kayak circle-nya tuh di situ, maksudnya kayak apa ya, gini, maksudnya kalian coba ikut organisasi yang circle-nya adalah orang-orang yang emang high achiever. Nah, ketika kalian ikut organisasi yang circle-nya high achiever, itu akan sangat gampang banget untuk kalian untuk dapat mentor yang baik juga, yang tepat, yang si pemenang-pemenang lomba. Dan itu yang biasanya kita lakukan sih gitu, untuk approach mentor dan learning by doing untuk Kan? Oke, thank you Kak atas kesempatannya. Pertama, thank you banget Kakak semua. Mantap banget insight-nya, benar-benar berguna banget. Dan oke, pertanyaan aku itu adalah, masa aku ngerasain sendiri itu memang ada ikut beberapa kali business case, tapi aku rasain itu adalah bagaimana sih cara mengetahui, oh ini tuh di sini masih kurang ternyata, dan mesti dievaluasi lagi. Apakah itu hanya bisa dengan mentor mendapatkan evaluasi tersebut, atau ada cara lain juga? Terima kasih Kak. Mungkin aku mau jawab singkat banget. Kalau dari pengalaman pribadi, kita membutuhkan third point of view untuk bisa ngertiin alur berpikirnya kita, apakah thought proses kita salah atau tidak. Karena kalau misalnya kita sendiri yang mau evaluasi, ya balik-balik lagi, circle-nya itu lagi, muter-muternya itu lagi. Kayaknya ini benar menurut kita, tapi kalau menurut orang lain salah, berarti something wrong yang perlu diperbaikin. Jadi perlu banget ada third point of view. Sama mungkin kalau misalnya kalian udah sampai di tahap top 10 atau final, itu kan kalian bisa lihat tuh presentasi yang lain. Nah, biasanya tuh juga tuh yang biasa kita lakukan bertiga setelah lomba, kita akan set another meeting untuk eval nih. Kira-kira dari deck kita apa ya yang kurang? Kok tim ini bisa sama mukau ini ya dipuji juri? Kira-kira dia dipuji karena apa ya? Oh, kalau misalnya dia dipujinya karena A, B, C, dan mungkin in the next round kita bisa nih coba belajar dari hal-hal tersebut yang akhirnya kita tambahkan juga di deck kita tuh cara presentasi kita. Dan biasanya juri juga kan akan memberikan apa ya, pujian atau kayak apa hal yang menurut mereka kita bisa pertahankan. Nah, itu juga bisa belajar sih. Mungkin in the next competition kita menggunakan cara itu lagi untuk bisa menang juga gitu di other competition. Gitu sih kalau mungkin sedikit tambahan dari aku. Mungkin Kak Belinda mungkin ada yang bisa ditambahkan juga, atau udah cukup Kak? Udah cukup sih, tapi mungkin kayak dikit ya. Aku tuh kadang nggak bisa gimana ya? Misalnya kalau aku tuh kalau dulu lomba pasti bagi-bagi tuh slide-nya kan. Mungkin pas kita shownya juga kita bagi-bagi. Nah kadang kita tuh nggak notice kesalahan kita, apa namanya? Tapi orang yang nggak dapat bagian kita tuh bisa notice. Jadi biasanya kalau lagi ngerjain, coba kalau udah pada kelar nih kerangkanya atau kayak mungkin 80% saling exchange aja sih. Lu misalnya aku bagian business overview, terus Marvel bagian marketing, apa namanya, Feren bagian operations. Nah kita exchange gitu sih, jadi saling ngecek. Mungkin itu kayak first step-nya gitu. Tapi kalau kayak ngerasa, kok gue nggak ada ngerasa ada ini ya, nggak ada feedback ya, baru nanti mungkin bisa ke apa namanya mentor, ada apa namanya orang lain yang mungkin bisa melihat dari perspektif third point tadi yang Feren dan Marvel stated gitu. Gitu sih. Nambahin dikit. Oke, thank you Kak atas jawabannya. Berarti mungkin bisa dibilang kalau memang mentor itu adalah kunci ya untuk memenangkan bisnis case dibilangnya. Oke, thank you Kak semua atas jawabannya.
Oke, thank you banget Kak Edward. Dan mungkin sekarang untuk operator boleh kali kita share screen dan aku bakal menanyakan nih pertanyaan yang udah tertera di Slido. Dan kebetulan nih Kak, tadi kan aku udah sneak peek dikit nih. Ini pertanyaannya banyak banget nih Kak. Tapi sejujurnya karena waktu yang sangat terbatas, jadi aku mungkin bakal milih pertanyaan yang memiliki likes terbanyak. Dari yang pertama nih Kak. Oke, aku akan bacain ya Kak. Kak, bagaimana... sebentar. Nah, Kak, bagaimana cara orang yang di luar bidang bisnis memulai untuk belajar dan ikut business case competition? Karena saya kuliah di teknik kimia. Apakah orang-orang seperti kami bisa menang? Boleh kali Kak dijawab. Boleh aku jawab duluan? Oke. Silakan. Mungkin ini benar-benar adalah kondisiku. Jadi, kalau sebenarnya kalian, ini mungkin unexpected banget ya. Aku tuh background-nya non-business, komunikasi. Aku tuh dari teknologi, jurusanku adalah cyber security. Jadi setiap harinya aku kayak revolving around coding, hacking, terus web application, blank 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 blank. Caranya gimana? Ini sebenarnya udah ada dijawab sih sama Melinda. Caranya adalah coba aja dulu. Karena kalau misalnya kalian coba, baru kalian tahu gitu loh, ini tuh bidang kalian atau bukan. Karena kalau misalnya cuma asumsi doang kayak, kayak ini bukan nggak cocok deh, kayaknya ini bukan bidangku, ya itu hanya berada di dalam otak kalian saja. Jadi cara paling jitu adalah coba dulu. Coba dengan preparation, jangan coba asal coba. Jadi kayak coba dengan memang kamu udah punya strategi, aku punya tim yang kuat, aku punya waktu, aku punya tenaga, dan aku punya resources yang banyak. Dengan strategi-strategi yang kalian susun itu, kalian akan ya udah kalau udah rezekinya mah nggak akan kemana ya. Kalau misalnya kalian memang sudah ditadikan untuk menang, kalian akan apa ya? Jadi major itu tuh sebenarnya bukan masalah kok, bukan halangan. Mungkin dari aku itu kali ya. Oke, mantap. Kalau dari Kak Belinda, Kak Marvel sendiri, apakah ada tambahan? Oke, all good sih ya. Oke, mungkin aku bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Jika saya adalah mahasiswa teknik yang kurang memiliki latar belakang bisnis, fundamental apa yang harus saya pelajari dan skill apa yang harus saya miliki? Boleh, silahkan. Mungkin aku bantu start jawab ini sih. Walaupun aku bukan anak teknik, cuman kalau lihat teman-temanku yang FT yang kurang punya latar belakang bisnis, fundamental harus dipelajari itu coba minta contoh proposal business case atau slide business case, paling analisis awal sih yang memang mungkin harus dipelajari lebih gitu ya. Tapi soalnya kan kalau solution itu lebih ke arah inovasi, kreativitas. Jadi kamu anak teknik pun memberikan solusi dalam bentuk aplikasi atau yang berbau teknik tuh no worry gitu. Malah itu bagus banget kan di zaman sekarang kayak gitu. Tapi mungkin yang perlu dipelajari tuh yang kayak misalnya di bagian analisis makronya belajar tentang SWOT, tentang PESTEL, tentang Porter, terus tentang analisis makroekonomi itu apa aja, sub-sub yang harus kamu tahu, misalnya kayak pertumbuhan ekonomi, inflasi, sama tingkat pengangguran, misalnya kayak gitu. Ntar yang relate ke case itu apa, kayak gitu. Jadi mungkin fundamental lebih ke arah analisis sebelum masuk ke solusi sih. Tapi kalau solution development tuh menurut aku sangat bebas. Bahkan anak-anak teknik pun sekarang punya competitive advantage untuk mendevelop sebuah teknologi atau aplikasi atau temuan lain yang nggak bisa anak bisnis tuh bikin sebagai solusi gitu. Mungkin kalau skill, Karen dan Marvel mau bantu menjawab? Udah sih, itu udah mengcover semua jawaban. Paling kalau other skill mungkin presentation skill sih, itu kan hal yang paling dipakai ya gitu ketika business case competition harus present. Jadi mungkin itu juga yang dipakai, karena aku nggak tahu kalau anak teknik itu belajar tentang public speaking atau enggak. Tapi tenang aja sih, karena banyak banget teman-temanku yang anak teknik dan dia sering juara business case competition. Jadi jangan pernah memborder diri kalian sendiri cuma gara-gara jurusan sih, karena jurusanku pun hubungan internasional, nggak ada hubungannya sama bisnis tapi bisa gitu. Thank you. Oke, thank you banget nih Kak buat insight-nya. Next, aku bakal lanjutkan lagi pertanyaannya. Saya baru memulai mengikuti business case competition. Apakah ada saran website nih tempat untuk mempelajari penyusunan proposal BCC yang baik? Kalau website jujur nggak ada sih.
nggak pernah pakai website apapun sih sebenarnya untuk penyusunan proposal BCC, mempelajari penyusunan proposal. Jujur kalau aku sendiri, mungkin Marvel Feren punya learning way lain, jujur bener-bener nyontoh sih, nyontoh punya cutting gitu. Jadi nyontoh, bikin dua slide gitu di laptop, terus belajar bikin punya kita sendiri gitu. Kalau website sih aku so far nggak ada referensi proposal BCC. Kalau Feren Marvel ada mungkin website. Nggak ada. Kita pakai mentor juga. Source-nya mentor. Nggak ada website. Mungkin ada tapi kita belum tahu juga jujur. Ya. Mungkin soon kali ya dibuat kali ya. Iya. Anonymous, maaf ya. Oke, jadi langsung aja gitu ya, kayak let it flow aja tuh kalau misalnya buat BCC seperti itu. Oke Kak, mungkin next ini ada pertanyaan dari Georgie Norton. Kak, ada saran nggak buat nyari partner bisnis competition saat pandemi gini Kak? Sekian dan terima kasih. Oke, mungkin aku bantu jawab ya. Zaman pandemi sekarang gampang guys cari tim. Kayak kita pun bukan dari univ yang sama, literally kita bertiga beda. Ada satu anggota lain mungkin sama, tapi jurusannya pun beda dari Belinda. Jadi bisa sesimpel dari organisasi. Makanya sekarang banyak banget organisasi yang bermunculan. Itu adalah opportunity buat kalian join, be an active student. Dan di situ kalian bakal ketemu sih orang-orang yang seru-seru untuk diajakin business case competition bareng gitu. Atau di pengalaman kita sebelumnya pas PNG kita malah approach teman SMA kita gitu. Jadi bahkan sekarang juga kalau nggak salah Vera sama Belinda lagi ikut BCC juga salah satu anggotanya adalah teman SMA-nya kita juga gitu. Jadi bisa approach dari mana aja sih. Bahkan mungkin dari sini skill seekers kalian melihat kayaknya ada nih yang seru gitu. Approach aja harusnya sih bisa ya as simple as kayak gitu sih untuk menemukan dan mendapatkan tim untuk BCC di masa pandemi sekarang. Plus dihitung yang tadi kita udah kasih tahu apakah orang ini bisa bisa menutupi kekurangan kita atau enggak, punya satu visi misi atau enggak ya, nanti kalian bisa rewind lagi lah ya recordnya. Plus ya tadi approach aja siapapun yang menurut kalian seru. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin dari Feren, Belinda. Oke, mantap. Jadi harus ikut banyak organisasi nih Kak ya, biar sama-sama dapat relasi dan dari situ bakal menemukan orang-orang yang siapa nih yang mungkin tertarik nih bisa diajak business competition. Oke, berarti kembali lagi ke relasi. Oke, mungkin aku next ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak-kakak semua, untuk apply kerja nanti lebih dipertimbangkan dari pengalaman menang lomba, intern, atau organisasi? Semua. Jawabannya semua, nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang enggak gitu. Karena kalau organisasi itu akan lebih dilihat leadership skill, teamwork gitu. Kalau misalnya di lomba akan lebih lebih membuktikan aja kayak misalnya aku dari hubungan internasional tapi aku masuk FMCG dengan aku punya pengalaman lomba jadi lebih ada proof orang ini setidaknya pernah lo belajar tentang business things semasa kuliah walaupun dia bukan dari jurusan bisnis gitu. Sekiranya familiar lah sama beberapa kata-kata yang lebih kayak bisnis gitu dan critical thinking-nya tuh jalan gitu. Terus kalau misalnya intern itu juga penting karena itu akan jadi simulasi kalian ketika kerja nanti karena intern sama kerja di organisasi itu totally different, beda banget. Jadi tiga-tiganya penting sih, nggak ada yang mana prioritas mana yang enggak karena kalian punya waktu 4 tahun, itulah di saatnya kalian mapping kapan harus organisasi, kapan intern, kapan lomba, dan semuanya harus ada sih. Mungkin bisa belajar dari LinkedIn-nya Belinda. Bisa dicontoh. Ini nih, enggak guys. Mungkin assessment lainnya adalah kalian tuh mau masuk di mana? Kalian tuh mau masuk di industri mana? Di teknologi kah? Di startup kah? Di FMCG kah? Nah, nanti kalian assess diri kalian sendiri. Oh, kalau misalnya teknologi yang paling dicari adalah hard skill. Jadi kalian dalamin lah apa yang dibutuhkan. Jadi bukan cuma asal all tapping the water tapi kalian nggak tahu tujuan kalian gitu. Mungkin itu yang bisa aku masukin. Thank you. Oke, mantap banget ya. Jadi tiga aspek itu tuh sebenarnya komponen yang diperlukan ya Kak buat apply sebuah pekerjaan gitu. Dan mungkin aku bakal next ke pertanyaan selanjutnya.
untuk membentuk tim yang ideal, apa yang menjadi parameter kakak dalam merekrut anggota atau teman-teman kakak? Mungkin aku jawab kali ya. Boleh. Karena aku yang menghubungkan tim Shopee, jadi aku yang mencari timnya. Itu sebenarnya jawabannya adalah aku kurangnya apa, aku butuhnya apa. Aku nggak bisa di mana, orang bisa bantu aku di mana. Jadi hanya sesimpel itu aja sudah bisa mengcover apa yang bisa dibuat untuk tim forming. Nah, next-nya adalah cari tahu orang yang paling potensial untuk bisa mengisi role itu siapa. Jadi kayak kalian mungkin buat list prioritas. Oh kayaknya karena kan nggak mungkin karena kemungkinan besar kita approach orang itu sibuk atau sebenarnya orang itu nggak tertarik untuk ikut lomba. Jadi kemungkinan besar juga ditolak ada kan. Jadi buatlah list prioritas untuk kayak habis approach ini. Terus akhirnya dari semua kriteria yang kalian butuhkan itu sudah lengkap semuanya gitu. Mungkin kalau dari Marvel atau Belinda ada cara lain kah? Mungkin aku nambahin satu sih, selain tadi bener banget kayak nyari kita kurangnya apa, terus butuhnya apa. Tapi sebenarnya sesimpel ini sih, kayak kamu kenal orang yang dia tuh eagerness-nya tuh tinggi banget sih. Karena kadang kalau misalnya kita ikut bis case, kita butuh orang yang dia tuh kayak spiritnya ada terus gitu. Nah, kadang orang-orang gitu itu bisa sih dijadiin parameter kayak karena dia semangat terus ngebantu kita ngedrive kita terus untuk tetap semangat ngejalanin bis case-nya. Apalagi kalau dulu aku newbie itu tuh sering banget di tengah jalan tuh ngerasa aduh lanjutin gak ya. Nah, orang-orang yang kayak gini nih yang high driven sekali kayak Feren Marvel. Jadi kita tuh kayak terbakar terus semangatnya kayak gitu. Itu sih mungkin tambahan aja gitu. Khusus mungkin teman-teman yang mau baru mulai gitu ya. Distraction tuh banyak banget soalnya kalau baru mau mulai. Oke, thank you banget nih Pak buat insight-insightnya. Mungkin karena waktu yang terbatas, aku mungkin bakal bacain 2 pertanyaan lagi ya Kak. Nih Kak, cara ngebagi tugas pas lomba dan jaga workflow biar nggak cuma discuss terus mentok tapi bisa nemu solusi, itu gimana tuh Kak? Oke, mungkin aku mau start jawab dulu. Cara ngebagi tugas pas lomba. Makanya penting banget pas tim forming, tim building, kita tuh udah mapping. Siapa yang partnya di lebih ke arah analisis, siapa yang partnya di finance, siapa yang partnya tuh mungkin lebih ke desain segala macam. Itu di awal tuh mapping sih, lebih mapping kayak gitu supaya nanti pas sudah dikasih case-nya geraknya tuh langsung cepat. Kayaknya dari finance tuh gini-gini deh. Oh, kayaknya dari marketing tuh gini-gini deh. Kayaknya desain nanti lebih bagus begini deh. Jadi cara ngebagi tugas pas lomba itu pas kamu tim building di awal, kamu coba ya udah identify each capability dari teammate kamu. Nah, terus kalau udah case-nya udah ada, ya udah langsung bagi per struktur. Kayak misalnya kayak Shopee kemarin, oke, aku mungkin yang bagiannya financial projection sama yang kuantitatif nih, sama temanku yang satu lagi, kan kita berempat kemarin. Feren di operations, walaupun belajar dari nol, tapi karena waktu itu aku Aurora Marvel udah dapat bagian, akhirnya Feren berkorban untuk yang operations nih, supply chain belajar dari nol gitu. Jadi sebenarnya lebih ke discuss mapping capability, terus langsung jalan pas case-nya dibagiin. Terus kalau jaga workflow biar gak cuma discuss, sering sih discuss sampai mentok gitu ya. Cuman fungsinya leader sih sebenarnya. Fungsinya leader untuk langsung decide kalau udah mentok banget, udah nggak sehat nih discussion-nya karena udah terlalu lama. Fungsinya leader ketua kelompok untuk bisa decide, oke, jadi mana nih jalan mana yang paling ideal walaupun mungkin nggak 100% serak gitu. Karena mungkin keterbatasan waktu, udah mau deadline kayak gitu. Mungkin Marvel atau Feren? Main? Kalau dari aku cukup mungkin dari Feren yang waktu itu mau bagi-bagi. Gimana? 2 poin. Yang pertama, set objectives of the day. Jadi objektif hari ini mau nyelesain apa? Oh, hari ini mau market research dulu, baru besok masuk ke gaining insight. Itu cara pertama. Cara kedua, tadi aku udah ingat, aku lupa. Cara kedua, know when to stop. Jadi, kalau sebenarnya kalian udah kepanjangan gitu ya, kalian harus tahu bahwa ini adalah titik akhirnya. Jadi kalian tidak berkutat lama di satu titik yang sebenarnya itu cuma buang-buang waktu aja.
Jadi mungkin caranya itu 2 sih, yang kalian bisa pegang untuk bisa berhenti di waktu yang tepatnya. Mungkin gitu kali ya. Oke, mantap banget nih Kak. Dan mungkin untuk menutup pertanyaan kita hari ini dikarenakan waktu yang terbatas ya teman-teman, gak bisa nih semuanya ditanyain gitu. Nah, ini ada nih dari Kak Fahri Isana Lendro. Hai kakak semua, bagaimana sekiranya sebelum giliran kita presentasi, tim lain ternyata punya solusi yang serupa dengan kita? Oke, aku mungkin bantu jawab ya. Jawabannya nggak apa-apa. Karena kan kalian udah ada di hari itu gitu. Kayak kalian nggak punya opsi lain untuk daripada mempresentasikan apa yang udah kalian bikin juga kan gitu kan. Jadi ya udah presentasiin aja apa yang udah kalian siapkan gitu. Nggak usah mikir kayak aduh nih idenya sama lagi karena sebenarnya pada dasarnya kalau lomba tuh pasti ada aja gitu yang idenya mirip-mirip atau mungkin sama. Tapi mungkin cara penyampaiannya, cara penyajian datanya berbeda gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, nggak usah, gara-gara ada yang idenya mirip atau sama kalian jadi, pesimis, malah jadinya ketika presentasi nggak maksimal gitu. Jadi ya udah do your best aja, toh juga nanti dari sisi jurinya belum tentu loh orang yang idenya sama itu dari kamu, itu dinilai lebih baik. Karena sebenarnya aspek dari penilaian bisnis itu kan banyak kan, nggak cuma dari satu solusi itu aja. Kamu kan nggak mungkin cuma propose satu solusi, mungkin ada solusi kedua, ketiga, keempat, ataupun cara kamu presentasi pun itu dinilai. Karena ketika kita di Shopee pun mentor kita bilang gitu kayak satu-satunya komentar yang dia lontarkan ke kita adalah dia cuma bilang I love your energy gitu. Jadi ketika kita present kita bisa memberikan a good and positive energy itu juga yang ditangkap gitu sama juri. Jadi walaupun mungkin idenya mirip-mirip tapi ada aspek lainnya juga yang dinilai. Jadi no worries. Gitu sih kalau dari aku. Oke, mantap banget nih Kak. Dari Kak Belinda sama Kak Marvel mungkin ada tanggapan lagi? Oke, udah nggak ada ya Kak. Mungkin operator boleh stop share. Dan jawaban barusan menjadi akhir dari kelas kita pada sore hari ini teman-teman. Nah, sebagai penutupnya saya Dito mau mengucapkan nih terima kasih sebesar-besarnya ya Kak untuk Kak Belinda, Kak Marvel, dan Kak Feren yang telah hadir untuk memberikan materi kita pada hari ini. Dan untuk para peserta yang bisa hadir mengikuti kelas dari awal dan hingga akhir ini. Nah, sebelum mentor kita nih ngasih closing statement, aku mau ingetin nih kepada teman-teman semua bahwa teman-teman bisa nih berdonasi untuk mendukung Skill Seeker dan opsi donasinya dapat diakses di form via linktree/skillseekers.id. Dan aku mau juga ingetin kalau donasi ini bersifat semaunya ya teman-teman, sesuai dengan kemauan dan kemampuan kalian. Dan aku juga mau ingetin, dengan teman-teman memberikan donasi, teman-teman bakal mendapatkan sertifikat partisipasi kelas, materi presentasi, dan rekaman kelas ini. Dan kami akan mengirimkan dalam waktu 5 kali 24 jam setelah submit formnya. Dan dengan memberikan donasi, kalian juga akan membantu Skill Seeker untuk terus menjaga komitmennya, membantu pelajar dan mahasiswa, mengeksplorasi dan mendalami berbagai kemampuan baru. Dan kami sangat berterima kasih nih kepada kalian yang telah menjadi donatur. Dan pilihan mentor dan materi kelas yang ingin kalian donasikan dan dapatkan materi akan tersedia di form hingga 4 hari setelah kelas berlangsung. Nah, sebelum kelasnya benar-benar terakhir, mungkin dari Kak Belinda, Kak Marvel, atau Kak Feren, apakah ada closing statement terakhir untuk para peserta? Oke, aku mulai duluan Boleh. menutup dengan sebuah quotes. Gini, a ship is safe in harbor. Kayak sebuah kapal tuh memang aman di pelabuhan, tapi that's not what ship built for. Jadi kalau misalnya kamu cuma diem-diem aja di pelabuhan, santai-santai, nggak inget sepoi-sepoi, itu kalian tidak menggunakan fungsionalitas dan kapabilitas kalian secara optimal. Mungkin bisa dilanjut, Marvel, Belinda? Oke, mungkin kalau aku satu kalimat aja, mulai aja dulu. Udah yang penting mulai aja dulu karena kalau kalian nggak pernah mulai, ya otomatis kalian akan gagal selamanya, tapi ketika kalian mulai, kalian coba, possibility berhasilnya tuh akan lebih besar gitu. So ya, mulai aja dulu, jangan takut. Wish the best luck guys. Oke, Oke. mantap banget. Iya, silakan Kak Belinda terakhir. Kayak kalau dari aku mungkin pesannya ini ya nambahin aja kalau misalnya teman-teman di sini mungkin yang masih newbie jangan pernah takut nyoba, cemplung aja ke medan perangnya dan tenang aja sih banyak bantuan sebenarnya di sekitar kamu. Jadi ya just go for it lah gitu.
Oke, mantap banget nih closing statement dari kakak Katia tercinta. Dan kalau begitu sekian untuk kelas Business Case Competition kita hari ini. Sekali lagi aku mau ngucapin nih terima kasih banyak